Kasus pembunuhan gadis gorengan di Padang Pariaman seret nama baru. Kasus meninggalnya Nia Kurniasari, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, kini memasuki babak baru. Pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan tersebut, Indra Septiarman alias Is, menyebut satu nama baru, yakni sosok Singgih. Benarkah Singgih adalah terduga pelaku lain selain Is yang harus bertanggung jawab atas meninggalnya gadis penjual gorengan tersebut? Diketahui, gadis penjual gorengan bernama Nia Kurniasari, 18, itu ditemukan telah tewas terkubur di dekat rumahnya pada Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum ditemukan tewas terkubur, Nia sempat dinyatakan hilang setelah ia tak kunjung pulang usai pamit berjualan pada Jumat, tanggal 6 September tahun 2024. Nia Kurniasari, gadis penjual gorengan keliling, diduga menjadi korban ruda paksa dan pembunuhan. Usai dilakukan penyelidikan, dipastikan terduga pembunuh Nia yakni Indra Septiarman, Is. Polisi berhasil menangkap tersangka Is setelah sempat buron lebih dari sepekan. Sosok S alias Singgih yang disebut-sebut Indra Septiarman dalam kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan terungkap. Nama Singgih sempat mencuat disebut tersangka Indra Septiarman saat ditangkap polisi yang bersembunyi di rumah warga. Polisi pun sempat melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui siapa sebenarnya sosok Singgih yang diakui oleh Is. Baru-baru Indra Septiarman dihadirkan dalam YouTube Tiffany News, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Indra pun menyebutkan sosok Singgih yang sempat disebutkannya. Is ngaku dalam keadaan panik saat menyebut nama Singgih. Karena udah panik Singgih itu bukan siapa-siapa. Singgih cuma terlintas di pikiran karena panik ketakutan. Singgih itu tidak ada, ungkap Is kepada TV One, Senin, tanggal 30 September tahun 2024. Selain itu, Indra Septiarman alias Indregen alias Is menyampaikan permintaan maaf terkait aksi kejinya pada Nia Kurniasari gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepada keluarga korban, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Saya menyesal telah melakukan ini semua, terangnya. Is juga mengungkapkan mengapa melakukan perbuatan keji tersebut. Is mengatakan karena kondisi yang sepi menjadikannya termotivasi untuk melakukannya. Is juga mengaku pernah membeli gorengan korban, dan pada hari Jumat tanggal 6 September tahun 2024 sebelum melakukan aksinya, Is juga membeli gorengan dengan temannya yang lain. Saat itu sepi, jadi saya kepikiran berbuat itu, ungkapnya. Diakuinya, hal tersebut dilakukan dalam kondisi sadar tanpa pengaruh alkohol. Tidak, dalam pengaruh alkohol, karena di situ sepi, ujarnya. Is mengatakan, usai mengetahui korban tak lagi bernyawa, ia panik. Ia kemudian memilih untuk mengubur korban. Indra mengaku saat itu sudah dalam keadaan panik. Karena sudah panik dan gak tahu apalagi pas tahu dia gak gerak-gerak lagi. Saya coba bangunin gak gerak-gerak semakin panik, beber Indra dengan gemetar. Kemudian, Indra berencana menghilangkan jejak dengan membuang pakaian milik korban ke sungai. Buang baju udah selesai ngubur baru dibuang, ungkapnya. Bercampur aduklah panik ketakutan ia. Makanya si korban saya kubur, ucap Indra sambil menunduk. Indra mengakui bahwa dirinya juga sempat menyeret korban sebelum akhirnya menghembuskan nafas. Is juga mengakui selama pelariannya ia resah dan tak tenang. Ia ternyata tak jauh-jauh bersembunyi. Is ternyata masih di sekitar rumah di mana ia pada akhirnya berhasil ditangkap polisi yang dibantu warga. Sebagaimana diketahui, Is berhasil ditangkap di persembunyiannya di sebuah rumah kosong pada hari Kamis, 19/9/2024. Sebelumnya, Indra Septiarman tersangka kasus pembunuhan NKS, 18, gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat, menyeret nama orang lain dalam kasus itu. Hal ini diungkap Indra saat diinterogasi pihak kepolisian usai ditangkap. Saat ditanya pihak kepolisian mengenai terduga pelaku lain dalam kasus pembunuhan gadis penjual gorengan, Indra menyebutkan nama yang berinisial SS disebutkan merupakan orang Jawa. Siapa pelaku lain? Tanya seorang polisi lewat Instagram @gadihbujangminangkabau. Jumat,
tanggal 20 September tahun 2024. Orang jawab Pak. Terangnya. Selain itu, Indra mengaku pelaku dalam kasus tersebut hanya berdua. Siapa lagi selain itu? Hanya berdua? Kamu jujur. Nanti punah kamu saya buat, kata polisi. Iya Pak, hanya berdua, kata Indra. Yang mengantarkan kamu ke sini siapa? Tanya polisi kembali. Gak ada Pak, jawab Indra. Diketahui, NKS adalah seorang gadis penjual gorengan berusia 18 tahun yang menjadi korban pembunuhan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. NKS menjadi korban pembunuhan oleh pelaku bernama Indra Septiarman alias Is. Adapun motif Indra tega menghabisi nyawa NKS untuk meruda paksa korban. Tersangka baru. Sementara di sisi lain, paman Indra Septiarman alias Is, berinisial MJ ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan NKS. 18. Gadis penjual gorengan di Padang Pariaman. Penetapan tersangka baru ini disampaikan oleh Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir saat preskon di Mako Polres Padang Pariaman, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. MJ berperan menyuruh Indra melarikan diri saat masih dalam pengejaran polisi selama 11 hari. MJ dalam kasus ruda paksa dan pembunuhan pada awalnya merupakan saksi kunci. Karena MJ adalah orang terakhir yang melihat korban sebelum akhirnya dinyatakan hilang. MJ berperan menyuruh Indra kabur saat dalam pengejaran polisi selama 11 hari. MJ terbukti telah menyuruh Is untuk melarikan diri ketika kami, pihak kepolisian, akan melakukan penangkapan, ujar Kapolres dalam konferensi pers yang diadakan di Aula Tatya Daraka, Mako Polres Padang Pariaman, Sabtu, tanggal 28 September tahun 2024. Namun, setelah penyidikan lebih lanjut dan pengumpulan keterangan dari berbagai pihak, termasuk dari MJ dan Is, polisi akhirnya menetapkan MJ sebagai tersangka. Setelah kami melakukan penyidikan, berdasarkan pengakuan tersangka dan saksi lain, kami nyatakan barang bukti lengkap dan status MJ dari saksi menjadi tersangka, ujarnya. Tidak seperti tersangka Indra, MJ didakwa dengan pasal 221 KUHP karena diduga menghalangi proses penyidikan saat polisi berupaya menangkap Is. Pihak kepolisian sudah memastikan bahwa motif tersangka kasus gadis penjual gorengan adalah ruda paksa.